Halo semuanya, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas pentingnya website dan cara registrasi di Wix. Selanjutnya kita akan mengubah dan mengedit desain template yang ada di Wix. Nah, setelah kita memilih desain template pada video sebelumnya, sekarang kita akan mengubah gambar dan teks konten di website yang kita pilih. Jadi kita bisa mengubah gambarnya, kemudian mengubah teksnya, menambahkan video dan lain sebagainya. Nah, untuk mengubahnya kita klik saja di gambarnya, kemudian di situ nanti akan ada muncul ubah latar belakang strip seperti ini. Nah, di ubah latar belakang strip ini kita klik saja. Nanti akan muncul pilihan kita memilih apakah menggunakan image atau gambar yang sudah ada, atau kita mengupload gambar yang akan digunakan. Nah, contoh saya pilih pengen upload gambar yang akan digunakan di laptop saya. Nah, ini ada banyak pilihan juga kalau teman-teman mau menggunakan gambar yang disediakan. Kalau mau mengupload, tinggal klik saja gambar, kita klik gambarnya. Nah, kemudian nanti teman-teman persiapkan foto atau gambar untuk background website kita. Nah, saran saya kita pilih dulu file situsnya. Jadi arahkan ke file situs, kemudian kita tambahkan foto yang sudah kita pilih ya. Nah, tadi saran saya teman-teman memilih foto yang bagus untuk background. Kalau sekiranya nggak punya, sudah saja menggunakan gambar yang ada di Wix sediakan ya. Kita seret saja, drag and drop. Nah, nanti kita upload seperti ini. Nah, kalau kebetulan foto yang saya punyai atasnya itu terlalu banyak ruang atau space. Nah, kita crop saja atau resize. Jadi kita pendekin saja fotonya, kita crop. Karena kalau full nanti terlalu banyak ruang yang ada di kepala saya. Jadi kurang bagus untuk desain. Kalau sudah, kita klik save ya. Nah, ketika klik save nanti akan muncul satu foto lagi yang baru yang sudah kita crop tadi ya. Jadi agak berbeda dengan foto yang sudah ada. Nah, kita pilih foto yang sudah di crop tadi, kita klik, kemudian kita pilih ubah latar ya. Nah, jadi kita bisa mengubah latar belakang background website kita. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan image yang sudah ada, bisa ada di Wix, Shutterstock atau Unsplash ya di situ. Nah, tinggal dipilih saja. Kita klik foto yang sudah kita upload tadi, kemudian kita klik ubah latar. Nah, nanti otomatis Wix akan mengganti backgroundnya dengan foto yang sudah kita pilih. Nah, enaknya di Wix itu seperti itu. Jadi kita nggak usah mengatur ukuran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan foto yang sudah kita inginkan. Oh ya, nanti kalau ukurannya kurang pas, teman-teman di sesi cropping tadi disesuaikan saja. Nah, kemudian di sini saya juga mau mengedit tulisannya. Kita klik saja tulisannya di sini. Kemudian kita klik edit text. Nah, ketika edit text bisa kita rubah hurufnya, kemudian ukuran fontnya, kemudian warnanya ya. Nah, di sini saya mau rubah, saya tuliskan nama saya saja. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari gitu. Nah, di sini saya tulis Heru_PD, kemudian saya tuliskan pekerjaan saya ya. Nah, jadi di tulisan ini teman-teman tinggal klik saja tulisan yang mau diedit seperti apa, kemudian ukurannya bisa diatur, warnanya bisa diatur, kemudian rata kanan, rata kiri, rata tengah, suka-suka teman-teman aja ya. Jadi itu di Wix gampang banget. Jadi tinggal pilih
tulisannya, kemudian edit text. Nah, nanti bisa diedit ya. Nah, ini saya menuliskan pekerjaan saya. Nah, ini kayaknya terlalu besar. Ini kebetulan pada permintaan untuk menyimpan, kita nanti saja untuk menyimpannya. Nah, di sini saya tuliskan pekerjaan-pekerjaan saya. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa tulis saja, barangkali ada yang punya bisnis, tulis saja bisnis, kemudian teacher atau apa, mahasiswa kah gitu ya, ditulis saja di situ. Nah, ini hanya contoh saja. Ukurannya kita perkecil, kemudian kita bisa mengganti, karena ini kayaknya kalau putih, background putih nggak kelihatan ya, jadi kita ganti warnanya dengan warna biru yang agak gelap ya. Nah, seperti ini. Kemudian ininya juga, nama saya juga saya blok, kita ganti warnanya, karena kalau putih ya, background putih nggak kelihatan hurufnya gitu ya. Dan teman-teman bisa mengatur juga spasinya ya, karena spasinya di sini kayaknya terlalu jauh, jadi kita atur dulu spasinya. Silahkan sesuaikan huruf, warna, spasi dan lain sebagainya supaya terlihat lebih pas dengan desain website kita gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi teman-teman bisa mengedit teksnya dengan klik edit text saja ya. Kemudian saya juga akan merubah tulisan di sebelah pojok kiri atas. Kalau di situ masih nama orang ya, kita klik teksnya, kemudian kita klik edit text. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan ganti dengan nama saya. Nah, ini silakan disesuaikan aja teman-teman, barangkali kan memilih template yang berbeda ya, jadi silakan disesuaikan saja untuk kebutuhan judul dan lain sebagainya, disesuaikan saja dengan teman-teman pengennya seperti apa. Nah, ini karena kebetulan saya hanya mengikuti template-nya saja. Di sini ada nama orang tersebut, dokter siapa gitu, saya ganti dengan nama saya. Nah, sehingga saya ganti warnanya, kemudian saya ganti tulisannya ya. Nah, enaknya di wix.com adalah kita nggak perlu mendesain. Nah, itu sih biasanya yang untuk pemula kita sangat kesulitan untuk mendesain. Nah, kalau di wix.com ini kita nggak perlu mendesain, nggak perlu mengatur template dan lain sebagainya karena sudah ada. Jadi kita hanya ganti gambar saja, kemudian ganti tulisan saja. Itu sangat-sangat membantu sekali dan sangat memperingan tugas kita dalam membuat web ya. Nah, silakan tentukan posisinya, ukurannya saya ganti lagi, saya perkecil mungkin ya supaya masuk gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggeser-geser tulisannya ya, letak tulisannya dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kayaknya agak bertumpuk di yang sebelah kanannya itu, jadi saya agak geser ke sebelah kanan lagi. Kemudian saya mungkin akan mengganti warnanya supaya sama dengan warna yang di sampingnya. Nah, jadi kalau teman-teman kayaknya ini agak kurang ke kiri ke kanan, bisa digeser-geser juga tulisannya. Jadi nggak pakem harus di situ aja gitu ya. Silahkan disesuaikan saja dengan judul atau template dan konten yang teman-teman ingin buat ya. Seperti ini, misal saya tulis pekerjaan saya di sini. Jadi orang-orang bisa tahu kalau pekerjaan saya adalah dosen, kemudian edubrainer dan juga konten kreator gitu. Nah, pentingnya portofolio buat seorang guru dalam sebuah web seperti ini, sehingga orang ketika mencari tahu nama teman-teman di website gitu, orang jadi tahu, oh kegiatan sehari-harinya ini, pekerjaannya ini, hasil karyanya ini gitu ya. Nah, itu jadi orang lebih tahu aja gitu.
berbedanya dengan sosial media. Mungkin kalau website lebih resmi ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, ini saya sudah mengganti warna tulisannya. Saya atur-atur kembali, kayaknya ada spasi sedikit yang membuat kurang pas. Nah, sudah selesai, saya kira sudah, warnanya sudah kelihatan. Kita geser-geser sedikit saja supaya posisinya pas gitu ya. Nah, di atas kita sudah edit teksnya, kemudian kita sudah edit gambarnya ya. Kita sekarang ke bawah. Nah, di template di sini ada about atau yang menceritakan tentang profil dari orang ini. Nah, kita akan ganti dengan profil kita. Pertama kita klik gambarnya. Nanti kita akan ganti dengan gambar kita ya. Nah, kita klik gambarnya. Di situ ada, kita cari dulu apakah ada ubah latar belakang kolom. Nah, ini kita klik. Nah, seperti biasa kita pilih gambar, kemudian kita akan kembali upload gambar yang dari laptop kita. Jadi kita klik file situs ya. Nah, kita klik file situs, kemudian kita upload gambar yang kita inginkan. Nah, saya sudah siapkan gambarnya. Kita tinggal drag and drop aja. Nah, kalau sudah di-upload seperti ini, nanti kita tinggal cropping aja, karena kebetulan foto yang saya pilih itu dia tampilannya sampai kaki. Nah, sedangkan di foto yang tadi kan hanya sampai badan aja ya, tampak badan saja. Nah, jadi nanti kita akan crop untuk fotonya. Ini kita masih menunggu untuk uploadnya. Oh ya, pastikan teman-teman mengerjakan ini di jaringan internet yang lumayan kenceng ya, karena agak berat. Nah, kita klik pangkas dan editnya, kemudian kita pangkas. Nah, tadi karena tampilannya hanya sampai bagian badannya saja, atasnya saja kita crop. Nah, kiri kanan juga kita potong biar tidak terlalu lebar ya. Jadi emang dia nanti lebih fokus ke orangnya gitu. Nah, atasnya juga saya potong. Kalau sudah, kita klik save ya. Nah, nanti akan muncul satu lagi gambar yang sudah terpotong tadi ya. Nah, itu yang kita pilih. Nah, ini nanti sebentar kita akan muncul. Nah, itu yang akan kita pilih. Kalau sudah, kita klik ubah latar. Maka foto yang tadinya foto orang lain itu akan jadi berubah menjadi foto kita seperti ini. Nah, kita klik tutup dulu. Nah, kemudian di sini kita akan mengganti namanya saja ya, gitu. Toh teman-teman juga tahu gitu, kalau pengen mengedit ini kita tinggal klik teksnya. Nah, kemudian nanti kita klik edit teks ya. Jadi, nah, kita klik edit teks saja. Jadi pada tutorial yang ini, karena teman-teman udah tahu cara edit teksnya itu hanya edit teks saja gitu ya. Saya tidak akan mencontohkan mengganti semuanya dengan apa gitu. Ini saya hanya mencontohkan mengganti namanya saja gitu ya. Karena edit teks ini sama semuanya di hampir penulisan yang lain juga sama. Jadi tinggal klik tulisannya, kemudian edit teks, kemudian apa yang mau diedit silahkan gitu ya. Nah, saya kira segini saja. Mungkin nanti teman-teman bisa diceritakan kalau di about itu cerita tentang pekerjaan teman-teman, kegiatan teman-teman, prestasi atau mungkin sertifikat dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan diceritakan saja. Nah, ini hanya sebagai contoh cara menggantinya gitu aja. Kita ke bawah
saya nggak akan merubah foto ini. Nah, mungkin yang saya rubah adalah di sini, di publication. Saya akan ganti menjadi online class karena saya memiliki banyak kelas online, jadi saya akan isi online class supaya orang ketika melihat profil saya itu mereka tahu ada kelas online yang sudah saya buat. Nah, barangkali mereka bisa mendaftar di situ gitu ya. Online class. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana cara di sini. Kebetulan di template-nya ada slide 1, slide 2, slide 3 gitu. Yang ketika kita klik itu dia bakal ngelink nih gitu. Bakal ngelink ke website yang kita inginkan. Nah, jadi kita tinggal ngerubah ininya aja, ngerubah gambarnya saja. Nah, di sini kita akan mengupload terlebih dahulu aja desain untuk pengganti buku ininya. Nah, jadi boleh ubah latar belakang slide atau ubah gambar harusnya ya. Nah, nanti kita akan masuk ke seperti biasa ke file site, kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan. Nah, kita karena ada 3 buku di situ, jadi saya pengen bikin, ya udah bikin aja 3 kelas online samain gitu ya. Kita tarik ke bawah aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baru kita bisa pilih-pilih desain mana yang mau kita pilih ya, gitu. Jadi untuk menggantinya sebenarnya bukan ubah latar belakang, tapi ubah gambar ya, gitu. Nah, jadi di sini jadi double klik aja di gambarnya. Nanti ada ubah gambar. Nah, misal seperti ini nih. Ketika saya slide 3 lah ya, saya coba slide selanjutnya. Nah, ini kita double klik ke gambarnya. Jadi itu ada gambar sama latar belakang. Nah, yang kita ubah tuh ubah gambarnya, bukan latar belakangnya ya. Nah, ubah gambar, kemudian kita pilih ya, kita sesuaikan saja yang mana. Nah, untuk ukuran gambarnya sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan template-nya. Jadi kalau ada kepotong-kepotong dan sebagainya, jadi teman-teman mengedit gambarnya di aplikasi yang lain gitu ya. Nah, ini saya sudah percepat. Jadi nanti hasilnya ini adalah beberapa kelas saya. Nah, ini kan sudah ada gambarnya nih. Kemudian saya pengen di gambar itu ketika diklik dia ngelink ke kelas online saya yang ada di website luar kayak di Udemy, Kampus Guru dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah klik saja di double klik di gambarnya. Nah, mungkin akan ada tautan seperti ini atau link seperti ini. Nah, kita klik, nanti akan muncul pengaturan seperti ini. Kita cara membukanya di jendela baru aja supaya nggak menutup jendela yang sudah ada. Nah, kemudian kita cari dulu. Kalau saya kebetulan punya kelas di Udemy, kita buka dulu di Udemy-nya, kita cari-cari. Nah, nanti kita tinggal copy paste saja link ininya, link kelas dari Udemy-nya. Kita buka dulu. Nah, ini kan adalah kelas saya gitu ya. Nah, kita copy paste aja alamatnya. Jadi nanti ketika diklik langsung ngelink ke situ gitu ya. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, ininya jadi jangan halaman nih. Kalau halaman kan hanya yang ada di website ini kayak home, kayak about dan sebagainya. Nah, kita ganti di alamat web. Nah, nanti ada URL-nya. Nah, URL-nya tadi tinggal ditempel saja gitu. Maka selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal yang sama juga bisa dilakukan ke slide 2 dan slide 3. Nanti akan saya percepat ya. Di langkah ini saya percepat karena langkahnya hampir sama saja. Saya mencari kelas online saya, misal kelas online saya di Kampus Guru Indonesia gitu ya. Nah,
saya tinggal pilih saja kelas online karena saya punya beberapa kelas online. Nah, ini misal yang ini Educandy, kemudian Google Classroom gitu ya. Nah, nanti tinggal copy paste aja ke alamat yang tadi. Nah, tadi kan Udemy kita ganti. Nah, kemudian yang kedua, slide kedua seperti itu, slide ketiga juga sama gitu. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman tambahkan aja gitu, bisa 2, 3 slide, 4, 5, 6 sampai 10 pun bisa gitu. Nanti tinggal dikelola, ada kelola slide di situ. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja gitu. Ini masih mengcopy paste kelas online saya, tinggal copy paste, tempel, kemudian selesai. Nah, jadi nanti dia ada slide-slide yang bisa kita gunakan untuk promosi karya kita, kelas kita dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan di sini ada template tentang video. Nah, mungkin saya akan memasukkan video-video saya yang ada di YouTube ke sini. Jadi supaya orang juga tahu bahwa saya punya video-video tentang pendidikan, pembelajaran, media gitu, atau ada yang tentang skripsi juga gitu ya, penulisan skripsi juga gitu. Jadi inti dari website adalah untuk memberitahukan tentang kegiatan guru tersebut gitu. Nah, nanti di website ini juga pada video selanjutnya kita akan membuat sebuah blog. Jadi nanti akan khusus untuk artikel-artikel. Nah, ini hanya untuk tampilan awal saja. Jadi tampilan awal ini kayak portofolio kerjaan kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti biasa kita edit teksnya. Kemudian kalau sudah selesai kita tutup. Nah, di bagian part video kita klik saja di videonya ya. Nanti ada kelola video. Nah, kita klik saja. Ada kelola video di situ. Nah, kita klik. Di bagian video ini kita bisa memilih apakah mau memilih video secara upload atau unggah video di situ. Nah, atau kita kalau dari unggah video bisa dari komputer, Dropbox atau Google Drive ya. Nah, atau saya pilih cara yang kedua karena video sudah ada gitu ya. Jadi ada sematkan link aja, link YouTube-nya gitu. Nah, sekarang saya mau cari dulu video dari YouTube saya. Kemudian nanti kita akan pilih video mana yang masuk ke website gitu. Saran saya jangan semua video YouTube dimasukkan, nanti terlalu bahasa ininya terlalu banyak, terlalu rame lah ya gitu. Jadi pilih saja beberapa video yang menurut teman-teman mungkin paling bagus atau apalah gitu ya. Nah, ini saya pilih beberapa video saya di Kampus Guru Indonesia. Kalau mungkin saya sekarang asal pilih aja lah ya. Misal saya pengen nah ini kan kebetulan banyak banget, kalau ditarik ke bawah ya ada, jadi nggak semua video ditampilkan, jangan pilih salah satu aja gitu. Nah, mungkin saya pilih media tingling aja deh ya. Nah, silakan teman-teman kan memiliki video masing-masing, silakan bisa ditambahkan saja gitu ya. Nah, kita copy saja link YouTube-nya tadi. Nah, tempatkan di sini, tempel saja. Kalau sudah, nanti kita tinggal tambahkan video ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan sampai beberapa video ya. Jadi nggak hanya cuma 3. Kalau di sini contohnya cuma 3 gitu ya. Kita copy lagi, kita lewatin. Nah, kita pilih-pilih lagi. Kita pilih video mana yang akan kita tambahkan lagi ya. Di sini saya mau menambahkan kelas Google Classroom deh. Video tentang Google Classroom. Nah, di sininya kita tinggal tambahkan video aja, tambah video. Kemudian nanti akan muncul nih, kita tambah video dulu terlebih dahulu. Nah,
klik tambah video. Nah, kita nambah dari YouTube aja tuh, klik. Nah, kemudian tempel URL-nya di situ. Nah, kalau sudah, tambah ke pustaka gitu. Nah, kayak gitu aja kalau teman-teman mau nambah. Nah, kita satu lagi deh buat ditambah ya. Nah, kita cari dulu. Saya mau video tentang penulisan skripsi deh, satu. Oke, kita cari dulu. Nah, ini kebetulan saya punya juga. Kita copy. Nah, kemudian tambah video, kemudian YouTube. Nah, tinggal tempel di situ juga ya. Nah, kalau sudah, tambah ke pustaka. Oke. Nah, ini saya kira contohnya 3 aja. Jadi biar nggak terlalu ramai juga di website kita gitu ya. Teman-teman bisa menambahkan 3, 4, 5, banyak juga bisa gitu ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak. Nah, kalau sudah centang semua, kemudian tambah ke kanal ya. Nah, centang semua video. Kalau sudah, simpan ya. Jadi itu yang ditambah ke video, ke website. Berapa video. Nah, kalau saya kebetulan semuanya. Nah, ini nanti otomatis dia akan men-set sendiri gitu. Dia akan tampilan thumbnailnya itu langsung otomatis muncul dan diatur sendiri secara rapi gitu. Nah, ini 3 video tadi yang sudah kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya kita akan, kebetulan di sini ada logo ya. Nah, mungkin saya pengen ganti dengan logo yang lain. Misal kita ganti logo yang pertama nih. Caranya adalah double klik di logonya, kemudian klik ubah seni vektor. Nah, untuk gambar yang diupload di sini berbeda dengan foto-foto yang lain yang bentuknya JPEG atau PNG. Nah, ini bisa juga teman-teman memilih dari media yang dari Wix gitu. Ada beberapa logo di sana. Nah, saya tetap pilih file situs gitu ya. Nah, untuk logonya harus berbentuk .svg. Jadi kalau teman-teman punya JPEG atau PNG, convert dulu ke SVG. Banyak converter online ya. Nah, di sini saya sudah convert. Nah, bentuknya kayak gitu kalau SVG tampilannya. Jadi biasanya kalau yang foto-foto yang lain nih saya pakai JPEG atau .png gitu ya. Nah, itu tolong diganti dulu convert ke .svg. Jadi silakan nanti teman-teman bisa cari konverter online gitu ya, JPG to SVG atau PNG to SVG gitu ya. Nah, kenapa kalau bukan SVG dia nggak akan muncul? Nah, di sini saya punya beberapa logo nih, saya tinggal klik logonya kemudian tambahkan ke halaman. Nah, misal ini saya ada 4 logo, saya ganti 4-4-nya. Yang pertama saya ganti dengan pejuangskripsi.id, itu adalah platform saya. Yang selanjutnya ubah seni vektor juga, double klik di logonya, saya ganti dengan logo YIN nanti. Jadi saya mencantumkan institusi dan organisasi yang saya terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga seperti itu, misal dengan logo sekolah atau logo lembaga, institusi gitu ya, boleh. Nah, ya, kita tarik-tarik, teman-teman bisa atur perbesar, tinggal ditarik saja kalau mau perbesar. Kalau mau menggeser-geser tinggal drag and drop aja. Untuk yang lainnya juga sama, saya akan percepat ya. Saya akan mempercepat langkah-langkahnya karena basicnya sama gitu. Ubah seni vektor, kemudian kita pilih file situsnya yang mana. Nih, file situs ini yang sudah kita upload dulu ya gitu. Nah, ini kita ganti dengan Kampus Guru Indonesia. Kita atur, geser, sesuaikan saja ya posisinya. Ini hanya untuk menampilkan ke orang lain gitu bahwa kita mungkin bekerja atau terlibat di lembaga-lembaga ini. Jadi kalau teman-teman punya organisasi dan lain sebagainya, ya udah tinggal ditempel aja ya. Nah, kita tinggal tarik aja gitu ya.
Nah, kalau teman-teman yang guru biasanya mungkin bisa ditempel logo PGRI gitu ya. Kemudian lembaga bimbel barangkali ya, atau lembaga apa gitu yang teman-teman terlibat aja di dalamnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kita atur-atur. Nah, secara keseluruhan mungkin ini sudah jadi ya. Nah, nanti tinggal di bawah tinggal diedit aja alamat, email dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Kenapa? Supaya tidak hilang. Nah, di sininya ya tinggal diganti saja. Misal apakah mau diganti nama atau page 1 atau apalah ya, silahkan gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja atau home gitu ya. Nah, ini kebetulan nama saya sudah pernah disimpan jadi nggak bisa. Kalau sudah klik selesai. Nah, itu sudah selesai untuk pembuatan home-nya. Jadi kalau yang di bawah ini teman-teman bisa mengeditnya sendiri ya gitu, karena tinggal ganti teks saja gitu. Nah, secara keseluruhan sudah selesai, tapi belum kita publikasikan karena kita akan mengedit di video selanjutnya, mengedit bagian headernya ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.